Mohon izin untuk membagikan layar. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah terlihat. Baik, kalau begitu, mohon izinkan saya untuk membuka diskusi pada pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan bersama-sama mendiskusikan mengenai perkembangan moral dan sosial pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada Lisa Edliani sebagai pemateri, kemudian ada saya sendiri, Laila Margareta Nurhabibah, sebagai moderator, kemudian ada Aris Setiawan sebagai pemateri atau penjawab pertanyaan, kemudian ada Okta Sylvia sebagai penjawab pertanyaan, dan yang terakhir ada Zahra Ananta Ardiani sebagai penjawab pertanyaan. Sebelum masuk pada diskusi, sebelumnya mari kita singgung kembali mengenai apa itu perkembangan sosial dan moral. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa perkembangan itu berbeda dengan pertumbuhan. Perkembangan itu lebih bersifat abstrak dan selalu berkembang dan tidak berbatas. Batasnya sampai dia meninggal atau mati. Sedangkan pertumbuhan adalah suatu hal yang bisa kita analisis, suatu hal yang sifatnya kualitatif, bisa kita ukur, seperti umur. Nah, itu adalah pertumbuhan. Proses perkembangan sosial merupakan proses pembentukan sosial dan moral atau social and moral development pada pribadi seseorang dalam masyarakat. Ini pembentukan pribadi yaitu mengenai cara menghadapi sesuatu perihal dalam keluarga, bangsa, dan budaya. Perkembangan merupakan suatu proses yang mengarah pada hal yang maju dan lebih dewasa. Sebagian ahli menganggap perkembangan sebagai proses yang berbeda dari pertumbuhan. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya mari kita membahas pertanyaan dari kelompok pertama. Ini dia untuk wakilan dari kelompok pertama atas nama Rika Anggraini dengan NIM ujung 139. Pertanyaannya, izin bertanya, apakah perkembangan sosial dan moral itu berhubungan dan saling berkaitan? Jika iya, misal seorang anak perkembangan moralnya baik, akan tetapi mereka antisosial atau perkembangan sosialnya kurang baik, ataupun sebaliknya. Bagaimana tanggapan kelompok Anda dengan hal tersebut? Baik, untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh rekan saya, Saudari Okta Sylvia. Untuk Saudari Okta Sylvia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Habibah. Saya ulangi pertanyaannya, apakah perkembangan sosial dan moral itu berhubungan dan saling berkaitan? Jika iya, misal seorang anak perkembangan moralnya baik, akan tetapi mereka antisosial atau perkembangan sosialnya kurang baik, ataupun sebaliknya. Bagaimana tanggapan kelompok Anda dengan hal tersebut? Jawabannya adalah iya, tentu saling berkaitan. Semakin tinggi tingkat perkembangan moralnya, maka akan semakin tinggi pula perilaku prososialnya. Dan ketika tingkat perkembangan moralnya rendah, maka akan semakin rendah pula perilaku prososialnya. Besarnya nilai hubungan yang diperoleh 62%, sedangkan 36% dipengaruhi oleh variabel lain seperti faktor situasional dan kehadiran orang lain.
Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku antisosial adalah pola asuh orang tua dan kedua bisa melalui teman sebaya. Pada gangguan ini biasanya anak akan menunjukkan kepribadian yang ditunjukkan dengan sikap kurang menghargai benar dan salah, serta mengabaikan hak dan perasaan orang lain. Pengidapan gangguan ini cenderung memusuhi, memanipulasi, atau memperlakukan orang lain dengan kasar dan tak berperasaan. Sayangnya, tidak ada cara yang pasti untuk mencegah gangguan kepribadian antisosial perkembangan pada mereka yang memiliki risiko. Namun, karena perilaku antisosial ini dianggap berkembang sejak masa kanak-kanak, orang tua, guru, atau dokter mungkin dapat mengamati dengan lebih seksama untuk menemukan tanda-tanda peringatan gangguan kepribadian antisosial sedini. Dengan begitu, anak-anak berisiko dan menunjukkan tanda-tanda gangguan perilaku ini pun dapat mendapatkan pengobatan lebih dini. Terima kasih Saudari Okta atas jawabannya. Untuk Saudari Rika Anggra ini bagaimana? Apakah jawaban dari kelompok kami bisa diterima? Atau ada sanggahan atau ada pertanyaan? Gimana Saudari Rika Anggra ini? Baik, terima kasih atas kelompok 3 atas jawabannya. Menurut saya cukup memuaskan. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Saudari Rika Anggra ini. Untuk saya persilakan kepada teman-teman yang ingin menambahkan dari kelompok lain mungkin jika ada yang ingin menambahkan saya persilahkan. Tidak ada? Baik, saya akan melanjutkan pada pertanyaan perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok 2 diajukan oleh Saudara Kevin Karisma Tampati dengan NIM ujung 078. Pertanyaannya, dalam video terdapat hubungan emosi dengan tingkah laku. Menurut Anda, atau menurut kelompok kami, apakah emosi dapat mempengaruhi tingkah laku? Bagaimana perbedaan emosi pada seorang yang introvert dengan seseorang yang ekstrovert? Untuk pertanyaan dari kelompok 2 ini akan dijawab oleh pemateri atau penjawab dari kelompok kami, yaitu Saudari Lisa Edliani. Saya persilahkan kepada Saudari Lisa Edliani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Saudari Lisa. Baik, saya akan mengulangi pertanyaannya. Dalam video, terdapat hubungan emosi dengan tingkah laku. Menurut Anda, apakah emosi dapat mempengaruhi tingkah laku? Bagaimana perbedaan emosi pada seorang introvert dengan ekstrovert? Baik, langsung saya jawab. Emosi marah dengan frustasi dan provokasi menyebabkan terjadinya proses penyaluran energi negatif berupa dorongan agresi yang akan mempengaruhi perilaku individu. Semakin tinggi kematangan emosi seseorang, maka akan semakin rendah perilaku agresi yang muncul. Orang yang cenderung tertutup atau introvert memang kebanyakan menyimpan hal-hal yang bersifat emosional atau bermakna di dalam pikirannya, baik salah satunya trauma kehidupan. Untuk itulah, biasanya orang-orang yang pendiam, tertutup, atau introvert lebih sering mengalami kondisi kesulitan untuk mengungkapkan apa yang diinginkan atau dibiarkan saja kepada orang lain, mengungkapkan apa yang diinginkan atau dipikirkannya kepada orang lain. Sementara orang yang bersifat ekstrovert cenderung lebih terbuka. Jadi jika seseorang ekstrovert ini marah atau kesal, maka dia akan meluapkan emosinya secara langsung. Sangat berbanding terbalik, bukan? Jika seorang yang introvert cenderung lebih suka memendam emosional, maka seorang ekstrovert akan terbuka dan langsung mengutarakan sikapnya. Apakah sudah, Saudari Lisa?
Ya, sudah. Terima kasih atas jawabannya dari Saudari Lesa. Itu tadi perbedaan antara emosi pada seorang introvert dengan ekstrovert. Kembalikan kepada penanya dari kelompok 2, Saudara Kevin Karisma Tampati. Bagaimana jawaban dari Lisa Adliani? Apakah dapat diterima? Ini untuk penjelasan terakhirnya kurang jelas. Kurang jelas. Baik, boleh diulangi Saudari Lisa Adliani untuk jawabannya. Baik, akan saya ulangi. Dengarkan baik-baik. Emosi marah yang bersifat negatif dan meledak-ledak disertai dengan frustasi dan provokasi menyebabkan terjadinya proses penyaluran energi negatif berupa dorongan agresi yang akan mempengaruhi perilaku individu. Semakin tinggi kematangan emosi seseorang, maka akan semakin rendah perilaku agresi yang muncul. Orang yang cenderung tertutup atau introvert memang kebanyakan menyimpan hal-hal yang bersifat emosional atau bermakna di dalam pikirannya, baik yang bersifat baik ataupun yang bersifat kurang baik, atau salah satunya trauma kehidupan. Untuk itulah, biasanya orang-orang yang pendiam, tertutup atau introvert ini lebih sering mengalami kondisi kesulitan untuk mengungkapkan apa yang diinginkan atau dipikirkannya kepada orang lain. Sementara orang yang bersifat ekstrovert cenderung lebih terbuka. Jadi, jika seseorang ekstrovert ini marah atau kesal, maka dia akan meluapkan emosinya secara langsung. Sangat berbanding terbalik, bukan? Jika seseorang yang introvert cenderung lebih suka memendam emosinya, maka seorang ekstrovert akan terbuka dan langsung mengutarakan sikap emosionalnya. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih untuk Saudara Kevin dan Saudari Lisa Adliani. Saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, untuk teman-teman dapat menyampaikan sanggahan ataupun menyampaikan tambahan jawaban kepada kelompok kami. Dan hal tersebut juga akan menjadi catatan untuk kami sendiri nantinya. Jadi saya harap untuk teman-teman dapat aktif dalam diskusi pada pagi kali ini. Seperti itu. Bagaimana untuk kelompok lain, apakah ada tambahan jawaban atau sanggahan yang diberikan mengenai pertanyaan dari kelompok 2 di Saudara Kevin Karisma ini? Saya persilahkan. Tidak usah ragu untuk teman-teman dapat menyampaikan tambahan jawabannya ataupun sanggahannya. Di sini kami sangat membuka karena pada dasarnya ini memang diskusi, maka kami perbolehkan, kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk teman-teman dapat menyampaikan jawaban atau sanggahan. Baik, jika belum ada, mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari kelompok 6. Untuk kelompok 6 sendiri diwakili oleh Kawita Aprilia Damayanti dengan ujung NIM 099. Pertanyaannya, jadi di lingkungan sekitar saya ada seorang anak yang sering melihat orang tuanya bertengkar. Orang tuanya pun jarang berada di rumah karena sibuk dengan pekerjaan masing-masing, sehingga anak ini kurang mendapat kasih sayang. Hal ini berdampak pada anak itu, sehingga membuat dia merasa krisis identitas dan tidak memiliki semangat hidup. Menurut kelompok kalian, bagaimana solusi yang tepat yang bisa dilakukan oleh guru kepada anak tersebut? Baik, untuk kesempatan menjawab pada pertanyaan kali ini, saya persilahkan kepada Saudari Aris sebagai penjawab untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 6 ini. Untuk Saudara Aris, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Menurut saya,
seorang guru harus membangun hubungan yang baik dengan maaf ada gangguan jaringan. Menurut saya, seorang guru harus membangun hubungan yang baik dengan siswa tersebut. Berusaha untuk memahami perasaan anak dan menyimak apa yang ingin ia sampaikan. Yang selama ini ia pendam dan ia rasakan. Harus memberikan kata-kata motivasi untuk menumbuhkan semangat belajar anak tersebut. Selain itu, kita juga harus menggunakan metode pembelajaran yang sangat menarik sehingga siswa tersebut. Langkah terakhir yang harus kita lakukan yaitu memberikan sosialisasi kepada keluarga anak tersebut agar lebih memperhatikan kondisi. Jawaban dari saya. Terima kasih kepada Saudara Aris atas jawabannya. Bagaimana dengan Saudara Kawita Aprilia? Apakah ada hal yang ingin disampaikan? Sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali kepada Saudari Kawita Aprilia. Untuk teman-teman, saya persilahkan kembali untuk dapat memberikan tambahan jawaban atau sanggahan kepada kelompok kami. Silahkan. Ini harus dimanfaatkan ya teman-teman untuk membantu dalam kita berdiskusi, membantu kita dalam menyampaikan pendapat. Saya sangat membuka dan sangat berterima kasih kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya, karena hal ini akan menjadi notulensi juga bagi kelompok kami. Baik, di sini saya melihat Saudari Ika Nurafina. Saya persilahkan kepada Saudari Ika Nurafina. Baik, terima kasih. Saya cukup puas dengan jawaban dari kelompok 3. Namun saya ingin bertanya, katanya di sini gunakan metode pembelajaran dan berikan sosialisasi kepada keluarganya. Nah, kira-kira gimana sih bentuk sosialisasi yang bisa dilakukan ke keluarganya? Kan kita tahu sendiri, keluarganya kan sibuk, orang tuanya terutama itu sibuk. Nah, kira-kira gimana sih kita buat ngatasin itu? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Menurut saya, salah satu cara melakukan sosialisasi kepada keluarga tersebut yaitu mengirim surat terbuka kepada keluarga tersebut untuk dapat pergi ke sekolah, sehingga kita dapat bertemu dengan wakil dari keluarga tersebut. Lalu setelah itu baru kita memberikan sosialisasi dan bercerita tentang kondisi anak dari orang tua tersebut. Tapi kan biasanya kalau dalam kenyataan real life-nya itu kadang-kadang ada anak yang kayak dikasih surat buat orang tuanya suruh datang, malah kan teman-teman yang lainnya kayak memandangnya kayak wah ini orang kayaknya ada masalah gini-gini. Terus gimana sih biar mental si anaknya tuh nggak kena juga gara-gara ada kasus dipanggil orang tuanya dipanggil ke sekolah gitu. Terima kasih. Untuk itu sebaiknya mungkin pertemuannya itu dilakukan orang tua, guru, dan anaknya sekaligus. Jadi anak juga akan tahu mengenai apa yang sedang dibicarakan guru dengan orang tuanya. Bahwa itu bukanlah seolah-olah sebagai masalah dari anak tersebut. Mungkin ada yang mau membantu menjawab. Mungkin dari saya cuma itu. Baik, terima kasih untuk Saudari Aris. Bagaimana untuk kelompok 3 sendiri atau kelompok lain mungkin yang ingin menambahkan jawaban
Untuk Saudari Ika Nura, ya silahkan Valeninda Adisti. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya izin ini ya menambahkan mungkin untuk permasalahan tersebut dari pihak sekolahan itu kayak bikin kegiatan sosialisasi mengenai perkembangan anak atau psikologi anak gitu. Nah, itu nanti yang dipanggil tuh jadi seluruh orang tua siswa gitu, jadi nggak cuma satu siswa gitu loh. Itu menurut saya sih. Mungkin dari yang lain ada tambahan atau tanggapan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahan jawabannya dan pertanyaan tambahannya dari Ika Nurafina dan Valeninda Adisti. Bagaimana untuk saudari penanya dari kelompok 6, Kawita Aprilia Damayanti? Iya. Apakah sudah bisa diterima untuk semua tambahan jawaban dan jawabannya tadi? Sudah. Terima kasih jawaban dan tambahannya, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada saudari Kawita Aprilia. Baik, kalau begini suasana diskusinya mulai terasa ini teman-teman. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya dari kelompok 7. Untuk pertanyaan dari kelompok 7, diwakili oleh saudari Alvina Nuraini dengan ujung NIM 051. Pertanyaannya, dalam video pembelajaran sebelumnya menjelaskan bahwa fase kelima adalah identitas dan kebingungan. Fase ini termasuk anak sekolah menengah hingga mahasiswa. Dari sumber yang saya baca bahwa krisis identitas merupakan konflik diri yang rentan dialami anak remaja. Pertanyaan saya, jika kalian menjadi seorang pengajar atau guru suatu saat nanti dan bertemu dengan salah satu beberapa siswa yang mempunyai masalah mengenai sulitnya menemukan identitas dirinya, apa yang akan kalian lakukan? Bagaimana solusi untuk mereka menemukan identitas dirinya? Dan untuk pertanyaan dari kelompok 7 ini akan menjawab dari kelompok kami, yaitu Saudara Aris Setiawan. Oh, mohon maaf, dari Okta Silvia. Untuk saudari Okta Silvia, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Cara menemukan jati diri itu adalah satu, temukan momen untuk diam. Tidak akan ada orang yang bisa mencari jati diri tanpa memberi waktu bagi dirinya untuk diam. Dengan diam, seseorang bisa mendengar apa yang disampaikan oleh jiwanya, sekaligus melakukan evaluasi diri dengan jujur. Ini adalah momen refleksi untuk mendengarkan apa yang sebenarnya dikejar, tanpa dipengaruhi hiruk-pikuk di sekitarnya. 2. Sadari siapa diri Anda. Hal yang kerap membayangi proses pencarian jati diri adalah impian. Untuk bisa mencari jati diri, kesampingkan dulu semua impian di masa depan. Penting untuk tahu siapa diri Anda sesungguhnya, bukan ingin menjadi apa dalam beberapa tahun ke depan. Jika sulit, mulai sekarang melakukan tes kepribadian sehingga bisa tahu kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Memang tes semacam ini tuh tidak akan sempurna mengungkap semua aspek tentang diri, namun setidaknya bisa fokus pada apa yang bisa diperkuat sehingga bisa menjadi sosok yang berdampak. 3. Temukan kelebihan dan kekurangan. Masih senada dengan cara mencari jati diri di atas. Ini adalah tahap yang paling sulit. Coba temukan kekurangan dan kelebihan pada diri sendiri. Biasanya perlu waktu beberapa kali hingga benar-benar menemukan kelebihan dan kekurangan diri. Ciri-cirinya adalah hal yang membuat Anda merasa bersemangat dan ingin melakukan lebih. Itulah tanda kekuatan yang bisa menjadi modal menemukan jati diri. 4. Tanyakan pendapat orang lain. Kemampuan menerima pendapat atau feedback dari orang lain tidak dikuasai semua orang.
Cari orang yang bisa dipercaya untuk menyampaikan pendapat dengan jujur, tanyakan apa yang perlu diperbaiki, dan apa kekuatan yang bisa dikembangkan lebih baik. Tahapan ini sangat penting dalam proses mencari jati diri, terutama ketika merasa jenuh, tak kunjung menemukan siapa diri ini sebenarnya. Terkadang, orang-orang terdekat bisa membantu melihat yang diri sendiri tidak bisa temukan. 5. Refleksi dari hubungan. Salah satu aspek yang bisa membantu dalam proses mencari jati diri bisa dilihat dari hubungan yang tengah dijalani. Bukan hubungan personal dengan pasangan saja, tapi juga hubungan dengan rekan kerja, atasan, teman, dan lainnya. Lewat refleksi ini, seseorang bisa tahu sosok seperti apa sih diri di mata orang lain. Tak hanya itu, ini bisa menjadi modal menghadapi ketakutan terbesar dalam hidup dan mengalahkannya dengan tujuan hidup yang lebih jelas. Fokus pada dasar bagi sekitar. Akhir, nomor 6, pahami masa lalu. Untuk bisa mencari jati diri, seseorang harus memahami masa lalu yang dialaminya. Cobalah berani untuk melakukan eksplorasi masa lalu. Ini adalah batu pijak untuk memahami bagaimana terbentuknya sosok diri Anda seperti saat ini. Bisa jadi, trauma masa lalu menghalangi proses penemuan jati diri. Ini hubungan juga dengan situasi apakah seseorang memiliki trouble di inner child atau tidak di masa lalu. Tanpa disadari, trouble inner child akan membentuk perilaku seseorang di masa kini hingga masa depan. Berdamai dengan masa lalu bisa menjadi cara untuk menguasai sisi diri yang selama ini masih terkungkung trauma masa silam. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Ok atas jawabannya. Kemudian dari kelompok kami ada yang akan menambahkan jawaban, yaitu Saudari Lisa Edliani. Untuk Saudari Lisa Edliani, saya persilahkan. Baik, langsung saja saya akan menambahkan jawaban. Dalam kaitan ini, guru perlu memperhatikan peserta didik secara individual, karena antara satu peserta didik dengan yang lain tentu memiliki perbedaan. Tugas guru selain mengajar, juga berkewajiban mendorong semangat peserta didik. Melalui sentuhan guru di sekolah, diharapkan mampu menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi tinggi dan siap. Dengan banyaknya masalah yang dihadapi para siswa dan remaja, sebaiknya guru dalam menjalankan perannya sebagai pembimbing, pendidik, dan pelatih bagi para peserta didiknya. Tentunya dituntut memahami tentang berbagai aspek perilaku dirinya maupun perilaku orang-orang yang terkait dengan tugasnya, terutama perilaku peserta didik dengan segala aspeknya, sehingga dapat menjalankan tugas dan peranannya secara efektif. Memberikan bimbingan atau memberikan konseling kepada peserta didiknya, membantu memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik, menciptakan iklim belajar yang kondusif, berinteraksi secara bijak dengan peserta didiknya, agar para siswa dan remaja merasa nyaman dan tidak tertekan. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dan tambahan jawabannya, luar biasa sekali. Saya kembalikan kepada penanya dari kelompok 7, Alvina Nuraini. Bagaimana Saudari Alvina Nuraini? Jadi jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Alvina Nuraini. Persilahkan lagi kepada teman-teman, apakah ada tambahan jawaban? Bagaimana teman-teman? Baik, silakan Saudari Ika Nurafina. Baik, saya ingin menyanggah ini dari pertanyaan ini, dari jawaban ini maksudnya. Kalau misalkan ya kan katanya mencari jati diri, nah terus mencari kekurangan dan kelebihan. Misalkan kayak mungkin kekurangan kelebihannya itu kayak kalau kelebihan itu kayak lebih ke bakat mungkin ya. Nah, terus kalau misalkan kelebihan kita tuh kayak nggak dihargai oleh orang lain, itu kira-kira gimana ya? Apalagi sama orang yang terdekat sendiri. Nah, itu kan yang biasanya membuat jati diri kita jadi kayak goyah gitu. Ini sebenarnya siapa sih saya itu? Nah, kira-kira bagaimana ya? Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Ika Nurafina.
Saya persilahkan kepada anggota kelompok lain untuk membantu menjawab kelompok 3. Apakah ada yang berkenan untuk menjawabnya? Supaya catatan atau notulensi dari kelompok kami tidak berasal dari 1 atau 2 orang saja. Saya persilahkan, saya sangat membuka kepada teman-teman semuanya untuk membantu dalam menjawab tanggahan dari Saudari Ika Nurafina. Silakan. Silakan dari teman-teman. Tadi mengenai bagaimana jika bakat atau hal yang kita miliki itu justru menjadi ejekan atau dianggap lemah. Begitu ya, Saudara Ika Nurafina? Silahkan kepada teman-teman. Habibah izin menjawab. Oh iya, silahkan kepada kelompok 3. Saya persilahkan. Jika kelebihan seseorang itu tidak dihargai, apalagi di teman sekitar, contoh teman dekat, enggak apa-apa. Konsepnya itu kita kan mempunyai kelebihan, kita harus mengasah kelebihan kita itu apa. Kita tunjukkan, kita buktikan bahwa kita itu bisa, kelebihan kita itu lebih bermanfaat. Walaupun teman kita menghargai, tetapi banyak orang yang melihat kelebihan kita itu menghargai. Jadi diri kita itu akan tumbuh dengan sendirinya. Oh iya ya, aku itu mempunyai kelebihan ini, aku berguna juga buat mereka, walaupun temanku kayak, oh cuma kelebihan kak gitu aja sombong. Nggak apa-apa, kita tetap harus semangat dan harus mengasah kelebihan kita, kayak gitu. Itu sih kalau menurutku. Tetap semangat saja intinya. Buktikan apa yang kita punya kelebihan, diasah, dibuktikan, itu pasti teman akan menghargai lama-kelamaan. Semuanya itu butuh waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya dari Saudari Okta. Jadi selain tadi yang disampaikan oleh penjawab dari kelompok 3, bagaimana seorang guru harus bersikap, tentunya seorang guru juga harus memberi pengertian, termasuk yang disampaikan oleh Saudari Okta, bahwa ketika ada yang menindas kita, atau menghina, atau mengejek kita tetap harus semangat dan membuktikannya. Terima kasih kepada Saudari Ika Nurafina dan Okta, serta Lisa Adliani. Mari kita lanjutkan kepada kelompok 8. Yoi. Iya. Baik, untuk kelompok 8 di sini terdapat pertanyaan dari Saudari Dian Mustika Chandra Dewi dengan ujung NIM 034. Pertanyaannya, bagaimana cara membedakan perkembangan psikososial antara anak SD dengan anak SMA? Dan apakah dampak yang timbul jika dalam penerapan perkembangan psikososial ini mengalami kekeliruan? Serta poin-poin apa saja yang dapat ditekankan pada anak SD maupun SMA? Apakah ada perbedaannya? Baik, untuk pertanyaan dari kelompok 8 ini akan langsung dijawab oleh Saudari Zahra Anantya Ardiani. Untuk Zahra, saya persilakan. Baik, saya Zahra Anantya Ardiani akan menjawab. Tapi sebelum itu, saya akan membahas dulu apa sih itu psikososial. Psikososial itu merupakan perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia, serta perubahan anak dalam bagaimana individu anak tersebut berhubungan dengan orang lain. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari perwakilan kelompok 8 tadi, saya akan menggunakan teori psikososial yang disampaikan oleh Erikson, yang membedakan tahapan psikososial. Pertama ada tahapan bayi, yaitu lahir sampai 18 bulan. Yang kedua ada tahapan anak-anak pada usia 2-3 tahun. Yang ketiga ada tahapan usia prasekolah, yaitu pada umur 3-5 tahun. Yang keempat ada tahapan usia sekolah
pada umur 6 sampai 11 tahun, yang kelima ada tahapan remaja pada usia 12 sampai 8 tahun, yang keenam ada tahapan awal dewasa yaitu pada umur 19 sampai 40 tahun, yang ketujuh ada tahapan dewasa yaitu pada umur 40 sampai 65 tahun, dan tahapan yang kedelapan adalah tahapan kematangan yaitu pada umur 65 sampai meninggal dunia. Jadi kembali lagi dari pertanyaan disampaikan, bagaimana cara membedakan perkembangan psikososial antara anak SD dengan anak SMA. Nah, untuk anak SD ini, itu pada teori Erikson masuk pada tahap usia sekolah. Yang perbedaannya pasti kebanyakan anak dari SD tersebut akan memiliki psikososial berupa mulai merasa bangga melakukan sesuatu dan mulai menghadapi tantangan pada target sosial dan juga akademis. Contohnya apa? Contohnya saja pada tahap SD ini seorang anak itu pasti akan sedang aktif-aktifnya untuk bermain dengan berbagai anak yang ditemuinya dan bukan hanya anak pada lingkungan serumahnya. Selain itu, pada anak SD mulai akan melakukan pencapaian akademis, namun masih pada pelajaran dasar akademis. Untuk itu, mulai pada tahap ini seorang anak harus selalu didukung semangatnya asalkan pada hal-hal yang positif, sehingga dia nanti akan memiliki kemampuan atau memiliki keyakinan sukses di kehidupannya kelak. Nah, itu untuk perbedaan yang anak SD. Untuk anak SMA atau pada tahap remaja, itu perbedaannya adalah memiliki psikososial berupa pada masa keemasan saat mencari jati diri yang akan berpengaruh dalam jangka waktu yang sangat panjang, sehingga supaya berhasil untuk mendapatkan jati diri. Sehingga anak SMA harus konsisten dengan visi dan misi hidupnya agar tidak menjadi bingung tentang jati dirinya kelak. Nah, berikutnya saya akan menjawab dan apakah dampak yang timbul jika dalam penerapan perkembangan psikososial ini mengalami kekeliruan? Dampak yang akan timbul itu pastinya untuk anak SD itu menjadi anak yang suka putus asa, tidak percaya diri, atau malah terkadang anak akan memiliki sifat pemberontak atau bisa berpikir seolah seperti anak yang sudah dewasa. Itu untuk anak SD. Untuk anak SMA, itu akan membuat anak menjadi murung atau introvert dan bisa juga menjadi terjerumus pada kenakalan remaja, bahkan suka memberontak. Untuk itu, setelah itu, untuk poin-poin apa saja yang dapat ditekankan pada anak SD, SMP maupun SMA, itu menurut saya adalah mengawasi ekstra penuh pada perkembangan anak-anak tersebut, seperti apa pada unsur sekolah atau pada unsur keluarga itu harus menyaring betul tentang pergaulan sang anak. Atau yang kedua, memberikan contoh yang nyata kepada sang anak. Contohnya saja apa? Jika kita memperbolehkan si anak itu melihat TV, tidak boleh melihat TV karena sedang ujian. Kita juga selaku orang tua, orang yang lebih tua, harus selalu memberikan bukti nyata, yaitu tidak ikut-ikutan lihat TV, atau ikut menemani sang anak, supaya sang anak itu percaya dengan perkataan kita dan tidak seenaknya sendiri. Nah, sehingga dapat saya simpulkan itu psikologi seorang anak SD dengan anak SMA itu sangat berbeda. Anak SD itu lebih akan berkembang dari segi kognitifnya, sedangkan anak SMA lebih berkembang pada sifat dan sikap untuk membentuk jati dirinya yang kokoh. Sekian dari saya. Terima kasih Saudara Zahra Anantia Ardiani. Saya kembalikan kepada Dian Mustika Chandra Dewi, bagaimana atas jawaban dari kelompok 3? Apakah sudah menjawab Saudari Dian Mustika Chandra Dewi? Atau mungkin perwakilan dari kelompok 8 yang lain? Bagaimana? Saudari Dian Mustika Chandra Dewi dan anggota kelompok 8 yang lain?
Apakah masih terkendala sinyal? Untuk anggota kelompok 8, boleh untuk mewakili? Ya, untuk perwakilan kelompok 8 sudah cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Saya kira juga sudah cukup jelas jawaban dari Saudara Zahra Anantia tadi. Karena mengingat waktu, ini saya akan melanjutkan ke pertanyaan kelompok 8. Untuk pertanyaan dari kelompok 9 maksud saya. Kelompok 9 dapat perwakilan dari Saudari Nuril Hikmah dengan ujung NIM 104. Pertanyaannya, menurut kelompok Anda, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi perkembangan sosial? Untuk yang menjawab dari kelompok 9 ini, saya persilahkan kepada Saudara Ari Setiawan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan sosial anak? Faktor pertama yaitu faktor keluarga. Lingkungan yang pertama yang mempengaruhi perkembangan sosial anak yaitu keluarga. Pola pergaulan dan bagaimana norma dalam menempatkan diri terhadap lingkungan yang lebih luas ditetapkan dan diarahkan oleh keluarga. Jika hubungan keluarga tidak harmonis, maka akan merusak mental dan pribadi anak. Yang kedua yaitu kematangan anak. Kemampuan untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain. Memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kemampuan berbahasa juga ikut menentukan perkembangan sosial anak. Yang ketiga yaitu status sosial ekonomi. Terkadang karena masalah status sosial ekonomi tersebut, anak tidak memiliki kebebasan dalam memilih pergaulan sosial mereka. Hal tersebut terjadi karena orang-orang memandang anak tersebut dari keluarganya. Sehingga anak cenderung tidak mau keluarganya dianggap jelek karena perilakunya. Sehingga akan mempengaruhi perkembangan sosial anak tersebut. Faktor yang keempat yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan faktor yang paling penting bagi perkembangan sosial anak, terutama yaitu pendidikan di sekolah. Anak akan diarahkan oleh guru menjadi pribadi yang lebih baik lagi di sekolah. Faktor yang kelima yaitu kapasitas mental, emosi, dan intelijensi. Kemampuan intelektual yang tinggi, kemampuan berbahasa yang baik, dan pengendalian emosional secara seimbang tentunya sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak tersebut. Sekian mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih kepada Saudara Ari Setiawan atas jawabannya. Saya kembalikan kepada Saudari Nuril Hikmah sebagai penanya, dan kelompok 9 bagaimana atas jawabannya tadi, apakah berterima? Baik, terima kasih. Jawabannya tadi sudah lengkap dan sudah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Saudara Nuril Hikmah. Baik, sepertinya saya akan melanjutkan untuk pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan dari kelompok 10. Pertanyaan terakhir dari kelompok 10 yang diwakilkan oleh Saudara Sandovik Purbo dengan ujung NIM 350. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, bagaimana cara membentuk moral yang tidak menjerumus ke hal negatif dan memastikan perkembangan sosial yang
yang baik dengan cara yang paling efektif, khususnya kepada anak yang kurang perhatian orang tua? Baik, untuk pertanyaan terakhir dari kelompok 10 ini akan dijawab oleh Saudari Zahra Ananta. Untuk Saudari Zahra, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 10. Menurut kelompok kami, itu hal yang bisa kami lakukan jika ada kejadian seperti itu yang pertama, itu anak tersebut harus belajar menerima kenyataan. Ya, walau memang kita tahu menerima kenyataan itu memang berat. Jadi ya, kita harus terima kenyataan dengan lapang dada dan tetap selalu bersyukur. Dan jangan lari dari pahitnya kenyataan, karena itu adalah salah satu cara untuk bertahan dari hidup yang penuh dengan kekecewaan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tetap fokus pada tujuan hidup kita. Tak peduli seberapa besar apapun masalah yang kita hadapi, kita harus tetap fokus pada tujuan kita. Dan berusaha semaksimal mungkin untuk menggapainya, karena tidak ada yang tidak mungkin jika kita tidak berusaha dan tetap. Nah, dan yang ketiga itu harus tetap optimis. Karena sukses itu sebenarnya terjadi karena diri kita sendiri. Karena seseorang yang tangguh itu tidak akan menangis, tetapi dia akan tetap berjuang demi masa depannya. Dan yang keempat, itu kita harus selalu berpikir positif. Berhenti berpikir negatif yang akhirnya akan menghancurkan diri sendiri. Karena seseorang hebat adalah dalam ucapannya, namun hebat juga dalam tindakannya. Yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir, itu kita harus selalu bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena seseorang itu pasti tidak ada yang sempurnakan, pasti juga ada kekurangan. Jadi kita harus tetap selalu bersyukur kepada kita sendiri, diri kita sendiri, dan memunculkan apa potensi yang kita miliki untuk kesuksesan kita sendiri. Itu menurut kelompok kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Zahra Ananta. Untuk terakhir kalinya, saya persilahkan kepada teman-teman yang belum memiliki kesempatan, belum aktif, silakan untuk menambahkan jawaban. Izin menambahkan. Izin masuk. Saudari Mutia Suraya Angelina. Ya, saya sangat setuju sekali dengan pernyataan Mbak Zahra Anantia tadi. Memang ya kita benar harus melakukan hal itu, dan saya ingin menambahkan selain yang tadi yang sudah disebutkan oleh dan dijelaskan oleh Mbak Zahra, kita juga harus berada pada lingkungan yang baik juga, lingkungan yang bisa membentuk moral kita itu menjadi positif gitu. Karena lingkungan itu juga mempengaruhi secara tidak langsung, secara sadar atau tidak sadar itu dapat mempengaruhi keseharian kita, mempengaruhi mindset dan pemikiran kita gitu. Kalau kita berada di lingkungan yang baik, kita juga akan kecipratan yang baik juga. Kalau kita berada di lingkungan yang nggak baik, pasti kan akan menjadi yang tidak baik juga. Jadi lingkungan itu juga sangat berpengaruh gitu. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Saudari Mutia Suraya. Apakah dari kelompok 10, Saudara Sandovik Purbo, ada tanggapan? Bagaimana, apakah jawaban dari kelompok kami dan tambahan tadi berterima? Saya makasih kepada kelompok presenter. Dari saya cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali kepada Saudara Sandovik Purbo. Baik teman-teman, dengan berakhirnya jawaban dari atau pertanyaan dan jawaban dari kelompok 10 ini, akhirnya kita sampai pada penghujung diskusi pada pagi hari ini.
Izinkanlah saya sebagai moderator dari kelompok 3 untuk menyampaikan kesimpulan bahwasanya perkembangan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih maju, ke arah yang lebih dewasa, ke arah yang tidak bisa kita nilai dengan kuantitatif, melainkan dengan kualitatif. Kemudian sebagian ahli menganggap bahwa perkembangan itu sebagai proses yang berbeda dari sebuah pertumbuhan. Perkembangan merupakan suatu proses perubahan kualitatif yang mengacu pada fungsi organ-organ fisik. Perkembangan akan terus berlanjut hingga manusia mengakhiri hayatnya. Perilaku moral merupakan perilaku yang sesuai dengan harapan masyarakat atau sosial yang berkaitan dengan tata cara, kebiasaan, atau adat istiadat. Sedangkan perilaku sosial merupakan bagaimana memposisikan diri atau berperilaku sosial secara tepat sesuai norma perilaku moral yang sesuai dengan situasi sosial tersebut. Itulah dari kami, kelompok 3. Terima kasih atas partisipasi yang luar biasa dari teman-teman semuanya. Akan kami catat seluruh notulensinya, tambahan jawaban, dan lain sebagainya tadi sebagai bukti diskusi pada pagi hari ini. Sekali lagi, apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman. Untuk sesi diskusinya telah usai. Sekarang kita berlanjut kepada sesi kuis. Di sini kelompok kami telah membuat sebuah kuis dengan 10 pertanyaan. Untuk kuisnya sendiri akan saya kirimkan melalui room chat.